Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Husain. Sudah lama tidak buat video, sudah 2 minggu. Pengennya setiap minggu, akan tetapi kegiatan latsar itu bikin capek. Karena setiap hari datang setengah 5 pagi, pulang jam 9 malam. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai ANEKA. ANEKA adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini sangat penting karena nanti ketika akhir-akhir pelaksanaan latsar on kampus, kalian akan disuruh buat rancangan aktualisasi yang di dalamnya itu harus ada anekanya. Jadi dalam setiap kegiatan, setiap tahapannya itu harus ada aneka ini, ya, minimal 3 di dalamnya. Oleh karena itu, aneka ini sangat penting untuk kalian pelajari. Walaupun nanti ketika kalian akan ikut latsar, kalian akan dapat materi-materi aneka ini. Tapi apa salahnya kalau kalian maju satu langkah, ya, supaya ketika kita memahami mengenai aneka ini, kalian sudah bisa ancang-ancang untuk rancangan aktualisasi tanpa menunggu nanti di akhir-akhir on kampus. Langsung saja kepada aneka yang pertama, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat proaktif. Pengertian akuntabilitas itu sendiri itu ada banyak versi, ya, nanti kalian bisa lihat di Google. Dan langsung saja kita kepada nilai-nilai dasarnya. Ini adalah beberapa nilai dasar dari akuntabilitas. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, kejelasan target. Yang keempat, netralitas. Yang kelima, adil. Yang keenam, transparan. Yang ketujuh, konsisten. Yang kedelapan, partisipatif. Dan yang kesembilan, mendahulukan kepentingan publik. Aneka yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap publik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dari wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Nasionalisme berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara. Setiap aparatur sipil negara harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, dan menjadi pemersatu bangsa, mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun nilai-nilai dasar nasionalisme adalah yang pertama, bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia atau masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, rela berkorban bagi negara. Yang keempat, menerima kemajemukan. Yang kelima, bangga pada budaya yang beraneka ragam. Yang keenam, menghargai jasa para pahlawan. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan umum. Aneka yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Dan nilai-nilai dasar dari etika publik adalah yang pertama, jujur. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, integritas tinggi. Yang keempat, cermat. Yang kelima, disiplin. Yang keenam, hormat. Yang ketujuh, sopan. Yang kedelapan, taat pada peraturan. Yang kesembilan, taat perintah. Kesepuluh, menjaga rahasia. Kemudian aneka yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi kepada kualitas
hasil. Adapun nilai-nilai komitmen mutu antara lain, yang pertama efektif, yaitu berhasil guna dapat mencapai hasil sesuai dengan target. Kedua, efisien, yaitu berdaya guna dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa menimbulkan pemborosan. Yang ketiga adalah inovasi, yaitu penemuan sesuatu yang baru dan mengandung kebaruan. Keempat, berorientasi mutu, yang dipersepsi individu terhadap produk atau jasa. Dan aneka yang kelima atau yang terakhir adalah anti korupsi. Anti korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Berikut adalah nilai-nilai dasar dari anti korupsi, yaitu yang pertama, jujur, yang kedua, disiplin, yang ketiga, tanggung jawab, yang keempat, kerja keras, yang kelima, sederhana, yang keenam, mandiri, yang ketujuh, adil, yang kedelapan, berani, yang kesembilan adalah peduli. Nantinya kalian akan menyusun rancangan aktualisasi. Jadi dalam rancangan aktualisasi itu kalian akan merancang kegiatan-kegiatan aktualisasi yang di dalam tahapannya itu ada nilai dasar dari aneka ini. Saya berikan contoh, ini adalah rancangan aktualisasi saya dengan gagasan pemecahan isu, yaitu digitalisasi dokumen persuratan di bidang PPKA BKP SDND. Saya langsung kepada kegiatan kedua ya, karena kegiatan yang kedua adalah kegiatan kreatif. Kegiatan kedua ini yaitu mengumpulkan arsip dokumen surat. Kemudian tahapannya, saya hanya akan menjelaskan tahapan yang pertama, yaitu membagi dokumen yang umum dan dokumen yang khusus. Kemudian nilai-nilai dasar apa yang mengandung dalam tahapan kegiatan ini. Contoh ya, yang pertama itu adalah anti korupsi. Nilai-nilai dasarnya apa? Yaitu bertanggung jawab, yaitu dokumen yang ada tidak disalahgunakan untuk keperluan tertentu. Nah, kedua, etika publik. Dengan nilai-nilai dasarnya yaitu menjaga rahasia. Dokumen yang ada tidak diberikan kepada pihak lain. Dan kemudian aneka yang ketiga, nasionalisme. Dengan nilai-nilai dasar mengutamakan kepentingan umum, yaitu bertanggung jawab pada semua dokumen yang dibagi. Demikian ya, minimal kalian sudah dapat gambaran seperti apa. Dan sekali lagi, aneka ini sangat penting, karena inilah yang akan kalian tuangkan dalam rancangan aktualisasi kalian ketika mendekati hari akhir on campus dari pelatihan dasar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.